Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program kajian tafsir Al-Quran, yang mana dalam program ini akan menjelaskan tentang ayat-ayat suci Al-Quran dan mengajak kita semua untuk mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala yang tentunya akan dijelaskan langsung oleh guru kita tercinta Buya Yahya. Oleh karena itu marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk dapat menyimak untaian ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita tercinta Buya Yahya. Kepada guru kita tercinta Buya Yahya, dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wadhkur salata ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dzalik. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana 'allimna at-ta'wila wa faqqihna fid din. 'Allimna at-ta'wila wa faqqihna fid din. 'Allimna at-ta'wila wa faqqihna fid din. A'inna ya Rabbana ala fahmi kitabik. Waj'alna ya Rabbana min ahlihi. Wa barik lana ya Rabbana fi hadha syahril karimi. A'inna fihi ala husni siyami wal qiyam. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali bersama-sama belajar, bersama-sama mentadabburi, merenungi firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, ilmu yang manfaat. Allah memberikan kepada kita kecintaan yang sesungguhnya pada Al-Quran, kalam Allah, dan mudahkan kita untuk mengamalkan. Kita masih di surat Al-Hajj, sudah sampai kepada ayat yang ke-71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'buduna min dunillahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma laysa lahum bihi ilmun wa ma lidzalimina min nasir. Ini berbicara tentang orang-orang yang tidak beriman, yang mengingkari kebenaran yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'buduna, mereka tidak mau diajak menyembah Allah yang ajakan menyembah Allah adalah ajakan dari Nabi yang membawa kebenaran dan dengan hujah-hujah yang kuat. Sehingga mengenai Tuhan Allah ini hujahnya ada dua. Dalil aqli dan dalil naqli, seperti yang dipelajari dalam ilmu akidah. Hujah aqli, sebelum naqli akal dulu. Jadi akal yang sampai kepada keyakinan bahwasanya Allah itu ada. Ini pembahasan ilmu akidah. Kemudian setelah itu ada sam'i, wahyu yang turun menjelaskan. Dan wahyu ini tentu namanya penjelasan yang namanya mukjizat, harus betul-betul punya kekuatan. Kebenarannya tidak bisa dibantah. Dan benar, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah menjelaskan tentang ketuhanan Allah tidak bisa dibantah. Mereka yang penyair dahsyat pun tidak bisa membantah kebenaran di bawah Al-Quran. Artinya
dalil atau burhan atau sultan atau hujjah yang ada tentang ketuhanan Allah adalah dengan dalil akli, akal, dan dalil nakli. Akan tapi yang mereka sembah wa ya'buduna, dan mereka menyembah min dunillahi selain Allah, berhala-berhala yang ditegakkan. Mereka sembah. Coba dalil apa? Apa yang menjadikan mereka menyembah? Hujahnya apa? Kan aneh, wong dia yang memahat kok. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab itu setelah masuk Islam itu cerita tentang keunikan. Aku punya, sambil bercerita sambil tertawa, menceritakan tentang keanehan. Aku punya keanehan di zaman dahulu, zaman jahiliyah. Dan sepertinya tidak ada sesuatu yang lebih lucu dari yang pernah aku lakukan waktu zaman jahiliyah dulu. Ditanya, apa itu wahai Sayyidina Umar? Kan beribadah kan kewajiban sebagai manusia. Dan saya termasuk istiqomah. Jadi kalau dalam bepergian itu, kita harus menyembah berhala. Di saat tidak menemukan berhala, saya membuat berhala-berhala dari kurma. Jadi kurma itu dibentuk seperti berhala begitu, kemudian saya sembah. Setelah saya sembah, saya makan. Jadi saya makan Tuhan saya. Itu bagi saya sesuatu yang sangat lucu dalam kehidupan saya. Yang saya tuhankan, kemudian saya makan. Nah, ini menunjukkan nyembah sesuatu tapi tidak menggunakan akalnya. Nah, termasuk berhala-berhala yang ditegakkan itu malam yunazzil bihi sultanan. Tidak diturunkan berkenaan dengan sesuatu yang disembah tadi, sultanan hujjah, enggak ada hujjah dalilnya. Jadi malam yunazzil bihi sultanan ini adalah dalil naqli. Enggak ada berita wahyu dari mana sumbernya, enggak ada. Kalau bicara Al-Quran sebagai wahyu ini panjang kisahnya ya. Bukan siapa yang meyakini kalau Tuhan dari Allah. Lah, ya yang bercerita Al-Quran sendiri bercerita dari Allah. Batalkan dulu Al-Quran kalau memang ada orang nggak percaya. Ayo buat seperti Al-Quran. Bagaimana keindahan Al-Quran, kehebatan Al-Quran, mukjizat. Sehingga kecuali orang sombong saja waktu baca Al-Quran mengatakan ini bukan omongan manusia. Loh, penjaga Arab tuh waktu baca Al-Quran ini apa ini? Ini bukan min kalamil bashar, bukan omongan manusia ini. Ini orang-orang hebat. Kalau orang bodoh tidak ngerti seperti permata itu kalau bukan ahlinya nggak tahu. Orang biasa menganggap itu pecahan kaca yang dipoles, kaca yang diasah. Tapi bagi orang yang ahli berlian yang ngerti bahwasanya itu adalah berlian. Sama ini masalah Al-Quran. Bagi orang yang ngerti bahasa, makanya pengkritik Al-Quran itu pasti karena lemahnya dalam berbahasa. Sehingga kalau hari ini ada orang mengkritiki Al-Quran, ini tambah tampak lucunya. Dia makanya orang ajam misalnya, mulai belajar bahasa, sastra Arab dan seterusnya. Kemudian mulai mengkritiki Al-Quran, ada kekurangannya. Ini orang Arab yang ahli berbahasa Arab, yang mereka jago sastra. Pada zaman asrul hujjah, pada zaman bahasa mereka itu jadi hujjah di dalam berbahasa. Itu aja dengan Al-Quran geleng-geleng. Lalu ini orang akhir zaman mengaku lebih mengerti lalu mengkritisi Al-Quran. Mengatakan ada yang kurang uslub Al-Quran dalam Al-Quran. Ini aneh. Al-Quran dengan kekuatan, mukjizat. Maka di situ ada keterangan tentang adanya Tuhan Allah. Sehingga itu dalil sam'i. Dalil sam'i atau dalil naqli. Nah ini. Yunazzil bihi sultan. Lam yunazzil bihi sultanan. Adapun Tuhan-Tuhan berhala ini enggak ada hujjah yang sifatnya dalil naqli, dalil sam'i. Tidak ada wahyu menjelaskan ini adalah Tuhan yang kau sembah. Wa ma laysa lahum bi ilmun, dan tidak ada bagi mereka ilmu. Ini isyarat kepada dalil akli, logika mereka. Logika mereka juga tidak bisa nerima sebetulnya. Dengan akal mereka, wong itu adalah patung yang dipahat kok. Kok bisa mempercayai? Mereka nggak bisa dengan akal mereka, sebetulnya nggak bisa. Cuman karena ngikuti orang tua, kefanatikan dan seterusnya. Wa ma lidzalimina min nasir, maka tidaklah bagi orang-orang zalim dalam urusan keimanan tadi, zalim kepada dirinya sendiri, tidak mengimani Allah dan Rasulnya, itu adalah orang sangat zalim, min nasir, tidak ada penolong baginya. Apa ciri mereka? Wa idza tutla alaihim ayatuna, kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran, sangat berbeda dengan orang-orang yang beriman di saat dibacakan Al-Quran. Wa idza tutla alaihim ayatuna,
Kalau dibacakan ayat-ayat kami, ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat firman ini, bayinatin yang sangat jelas, dan jelas sejelas-jelasnya. Sehingga gak ada ya sesuatu yang mustahil, gak ada sesuatu yang aneh. Sehingga mereka kalau berhadapan Al-Quran itu gak bisa menilai keunikan-keunikan. Dia bisa menilai keunikan karena omongannya omongan benar, omongan hebat. Sehingga nggak bisa mengkritisi wahyu Al-Quran, akhirnya dikembalikan Nabi Muhammad orang gila, nah gitu. Jadi mau mengkritisi Al-Quran mereka nggak mampu. Tapi mereka kalau dibacakan Al-Quran, ta'rifu fi wujuhil ladina kafaru, engkau akan melihat dari wajah orang kafir itu al-munkar, wajah yang tidak menarik. Wajah yang seram. Maka malaikat mungkar itu adalah malaikat yang mukanya serem. Muka mereka tidak indah. Tidak menarik. Maksud muka yang tidak senang dengan Al-Quran. Yakaduna yastuna billadzina yatluna alaihim ayatina. Hampir-hampir mereka itu akan melakukan suatu kekerasan sampai bunuh. Makanya dengan orang yang bawa Al-Quran kayak mau. Dengan yang membacakan Al-Quran sudah kayak maksudnya dengan pengikut Al-Quran, orang beriman, orang Islam. Ya, maka kebencian mereka dengan orang Islam. Enggak tahu apa sebab, alasannya enggak jelas. Alasannya hanya menyembah Allah. Kenapa dimusuhi orang yang menyembah Allah? Yang beriman kepada Allah dimusuhi di saat membacakan Al-Quran. Dengan segala keindahan yang mereka akui, mereka marah. Maka yang kaduna yastuna ini hampir-hampir mereka kayak membunuh gitu. Kul afa unabbiukum bi syarri min dzalikum, kul katakanlah wahai Muhammad, afa unabbiukum bi syarri min dzalikum. Katakan wahai Muhammad, apakah kalian mau aku beritahu sesuatu yang lebih mengerikan daripada itu semuanya? Sifat serem kan bukan sesuatu yang indah. Permusuhan yang diberikan oleh orang kafir adalah sesuatu yang tidak indah. Akan tapi ada yang tidak indah lagi, lebih serem lagi. Apa itu? An-naru, neraka. Wa'adahallahu, Allah persiapkan, Allah janjikan neraka tersebut untuk alladzina kafaru, kepada orang-orang kafir. Wa bi'sal masir, dan sejelek-jelek tempat kembali. Maksudnya kabar gembira untuk orang beriman tenang aja. Ente dimusuhi sama dia. Mereka tampak serem kepada kalian, mereka akan dapatkan sesuatu lebih serem lagi nanti, yaitu neraka, murka Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian lagi-lagi diajak, nah ini, Allah membuat satu permisalan. Ya ayyuhan nasu, hei manusia, ini umum nih, kepada siapapun yang ada di situ untuk berpikir. Orang beriman berpikir, orang kafir yang nyembah berhala pun sudah berpikir, bagaimana kalian kok nyembah berhala ini? Akal ente di mana? Logika ente gimana? Kok enggak hidup coba? Ya ayyuhan nas, wahai manusia, duriba mathalun. Dibuatkan sebuah percontohan. Mathal ini adalah satu percontohan yang kalau kita cermati unik, menarik, menggigit. Pokoknya ya kalau mau berenung ini betul-betul suatu hal yang aneh. Jadi mathal itu adalah satu perumpamaan. Gambaran logis, kalau orang berpikir logis, menarik. Fastami'u lahu, ini coba kamu dengar nih, permisalan yang Allah buat tentang ketuhanannya. Innal ladzina tad'una min dunillahi, sesungguhnya mereka-mereka yang menyembah selain Allah, lan yakhluqu dzubaban. Innal ladzina, mereka-mereka, hei orang kafir. Innal ladzina, mereka-mereka tad'una, yang engkau sembah. Maksudnya hei orang kafir, tu berhala-berhala yang tad'una engkau kalian sembah, midunillahi, selain Allah itu, mereka lan yakhluqu dzubaba. Mereka enggak bisa menciptakan lalat pun tidak bisa, apalagi sampai manusia.
apalagi lebih gede semesta, lalat saja. Makhluk yang sangat lemah. Walijtama'u lahu, bahkan kalau mereka bersekongkol antara berhala bersekongkol buat lalat enggak bisa. Jangankan membuat lalat, nah ini termasuk permisalan lebih dalam lagi. Jangankan buat lalat. Wa in yaslubhumudz dzubabu syai'a. Kalau seandainya dzubab, lalat itu mengambil sesuatu yang ada pada mereka. Sesuatu itu apa? Ini gambarannya adalah minyak. Jadi berhala itu karena disembah, dicium, dikasih minyak wangi. Dikasih minyak wangi. Kemudian apa? Lalatnya itu ada nempel di hidungnya berhala. Ngambil minyak wanginya di kakinya. Padahal hanya ngambil minyak wangi itu aja. Enggak bisa ngembalikan, ngusir enggak bisa. Lan yastanqidhuhu minhu. Mereka semuanya enggak bisa membebaskan dirinya dari ditempelin lalat. Nah, berhalanya diam tok. Minyaknya dicuri enggak bisa. Maka apa? Nggak bisa. Ngusir lalatnya pun nggak bisa, diambil minyak wanginya yang ada di hidungnya, di pipinya. Dha'ufa at-talibu wal matlub. Sungguh lemah at-talib yang nyembah, wal matlub yang disembah. Maksudnya apa? Kalian ini makhluk, kalian manusia yang tidak berakal kalau begitu. Coba. Yang nyembah, yang disembah pun ternyata buat lalat pun nggak bisa. Ngusir lalat pun nggak bisa. Bahkan suatu ketika Harun ar-Rasyid juga begitu, lagi khutbah begitu. Menyampaikan ceramah. Ada lalat kecil. Padahal beliau seorang khalifah yang punya punggawa-punggawa yang hebat di kiri kanannya. Ada lalat itu. Ada lalat. Dari tadi nggak bisa kena. Nggak dapat. Sadar bahasanya. Dha'ufal talib wa matlub. Ini lemah sama-sama. Padahal yang lemah saja kita tidak bisa memberesin. Makanya jangan sombong sebagai seorang hamba. Enggak perlu sombong. Lalat aja mengganggu kita sudah kewalahan kita. Nyamuk kecil di rumah kita masuk kamar gigit, kita enggak bisa tidur. Kita ini lemah, maka enggak perlu sombong. Ma qadarullah haqqa qadrih. Tidak akan mereka mampu. Tidak akan mampu. Jadi maksudnya tidak mampu kepada Allah ini, namanya makhluk yang lemah. Sebagai berhala makhluk. Yang nyembah juga makhluk. Tidak punya kekuatan. Tidak punya apa-apa, tidak kekuatan. Innallaha, hanya Allah lah qawiyyun yang maha kuat, aziz, maha perkasa. Allah yang maha perkasa. Nah ini diajak berpikir tentang Tuhan. Makanya Sayyidina Umar tertawa. Berhalanya dimakan. Nanti berhalanya cuil hidungnya atau pipi kupingnya dan sebagainya nanti. Tambal lagi sama dia. Aku mau nambal Tuhanku misalnya. Mohon maaf, ini adalah dalam ranah kaum muslimin. Mohon maaf jika di sana ada saudara yang satu bangsa setanah air menyembah berhala dan sebagainya, urusan Anda. Ini adalah di dalam ranah kaum muslimin. Supaya jangan dianggap ini adalah merendahkan. Ini adalah masalah logika. Mengajak berpikir bagaimana aku menyembah, mempercayai Tuhan sesuatu yang tidak punya kekuatan. Itu saja sebatas ini. Bukan ini masalah olah-olahan tentang Tuhannya orang lain, tidak. Tapi memang kita menjelaskan yaitu dalam bahasanya yang disembah itu lemah dan dipahat oleh manusia, dibuat dan seterusnya. Allah yastafi, kemudian setelah itu ini bicara tentang ketuhanan. Kalau dalam ilmu akidah kan tentang ilahiyat. Setelah itu nabawiyah tentang ketuhanan, baru setelah itu tentang nabi, utusan Allah. Wallahu yastafi, Allah memilih. Untuk lestarinya semesta ini Allah memilih minal malaikati, dari malaikat rusulan. Ada malaikat-malaikat biasa, awam, yang kalau diperintahkan sujud akan sujud selamanya, tidak akan mengangkat kepalanya. Sampai nanti berakhirnya kisah dunia. Ada malaikat yang kerjaannya tawaf, tidak berakhir, terus tawaf. Ada malaikat yang kerjaannya sujud saja, itu malaikat awam. Tapi malaikat ada di antara mereka itu ada malaikat-malaikat utusan, pembesar-pembesarnya, malaikat Jibril dan sebagainya. Wa minan nasi, dan juga dari kalangan manusia itu ada yang menjadi utusan-utusan Allah.
Seperti baginda Nabi, ke atas Nabi Isa, ke atas lagi Nabi Musa, dan terusnya. Innallaha sami'un basir. Allah maha mendengar dan maha tahu. Maha mendengar permohonan hamba-hambanya. Dan maha tahu apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Maksudnya apa? Sebetulnya nggak perlu Allah dengan utusan. Bisa saja Allah mengirim, Allah maha tahu. Nggak perlu pakai perantara. Akan tapi begitulah hikmah, kemahakuasaan Allah. Allah menghadirkan utusan. Allah bisa saja langsung ngajari setiap hamba ini Al-Quran, ini belajar ini, bisa saja. Akan tapi begitulah hikmah Allah menghadirkan utusan-utusan malaikat dari para malaikat, utusan dari para nabi untuk dengan hikmah untuk agar kita tahu itu kemahakuasaan Allah, bukan karena kelemahan Allah. Allah menciptakan malaikat, bukan karena Allah perlu bantuan malaikat. Jangan digambarkan sebagai sebuah perusahaan, saya perlu sekretaris, saya perlu ini penjaga, saya perlu yang security, perlu ini. Oh bukan. Adanya penulis malaikat menulis amal bukan karena Allah tidak tahu. Ada malaikat-malaikat itu semuanya bukan karena Allah tidak mampu, akan tapi Allah ingin nampakkan kemahakuasaan Allah. Allah yang menciptakan malaikat yang dahsyat, maka Allah maha dahsyat, maha luar biasa. Ya'lamu ma baina aydihim, Allah maha tahu apa yang ada, yang terjadi pada manusia ini. Apa yang mereka lakukan dan apa yang akan mereka lakukan yang belum terjadi hari ini. Allah maha tahu. Artinya dengan malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah jadi penulis amal dan sebagainya, itu bukan karena Allah membutuhkan, Allah maha tahu, sudah tahu. Wa ilallahi turja'ul umur, dan pada akhirnya nanti semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua akan kembali kepada Allah. Termasuk tadi malaikat dan utusannya kembali kepada Allah. Hanya bedanya antara hamba dengan hamba di saat nanti kembali kepada Allah itu adalah kembali kepada Allah ini adalah mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Itu kembali kepada Allah. Maksudnya kalau dengan manusia ya sudah biarin aja, urusannya sama polisi nanti. Urusannya sama ini, kan gitu loh. Urusannya sama polisi, sudah biarin lah, kalau bisa diatur ya urusannya sama polisi, ditangkap akhirnya. Urusannya sama ini. Dan semua urusan nanti akan kembalikan kepada Allah. Tidak ada yang luput. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Kalau ada yang luput dari hakim dunia, maka mereka tidak akan bisa lepas dari ahkamul hakimin. Hakimnya para hakim, Allah Jalla Jalaluh. Di dunia masih bisa membeli hukum sehingga dia tidak lepas, sehingga tidak masuk penjara. Di akhirat tidak ada yang berguna. Harta pun malah menuntut, bukan malah mendukungnya. Tidak bisa kita bayar orang untuk bayar lawyer untuk kemenangan kita, nggak ada. Bahkan semua anggota tubuh kita akan jadi saksi. Tangan berucap bahwasanya aku digunakan begini, begini, begini. Kaki pun berkata begitu. Dan semuanya akan mengucapkan sesuatu yang pernah dilakukan. Dikembalikan pada Allah. Baru ditegakkan nanti setelah itu keadilan Allah. Ada yang dihukum oleh Allah, ada yang dimaafkan. Begitulah kisah perjalanan manusia nanti. Di akhirat turja'ul al-umur, segala sesuatu yang terjadi saat ini nanti akan dikembalikan pada Allah. Dan kita bertanggungjawabkan. Jika itu kebaikan, kita akan dapatkan kebaikan. Jika tidak kebaikan, maka akan dapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga kita semuanya jika menjadi hamba yang menjalani hidup dengan baik dan benar di saat menghadap kepada Allah. Tidak banyak tuntutan-tuntutan atau hukuman. Dan semoga Allah mengampuni segala kesalahan kita, tidak mencabut nyawa kita kecuali sudah diampuni oleh Allah. Wallahu a'lam bissawab. Mari kita tutup dengan doa. Bismillah. Alhamdulillahumma sholli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu, berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ampuni kami, orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah, berikan kasih sayang kepada mereka ya Allah. Lembutkan hati kami, jauhkan kami dari kebencian, kedengkian, dendam di antara kami, ganti dengan cinta. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Engkau maha tahu tentang keadaan kami.
Engkau maha tahu keadaan kami lemah, berikan kekuatan. Kami fakir, berikan kecukupan. Kami sering sakit, berikan kesehatan. Engkau maha kuasa ya Allah. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan ya Allah. 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 Ampuni kami, ampuni orang tua kami, ampuni guru-guru kami ya Allah. Kami lemah dengan kemaksiatan, kami lemah dengan hawa nafsu kami ya Allah. Kami sering kalah dengan hawa nafsu kami. Kami mohon ya Allah, berikan pada kami kekuatan untuk melawan hawa nafsu kami. Menjauhi kemaksiatan, maksiat di mata, maksiat di telinga, maksiat di lisan ya Allah, maksiat di syahwat, maksiat kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan pertolongan kepada saudara-saudari kami yang tertindas, khususnya di Palestina sana ya Allah. Berikan kekuatan, angkat derajat mereka. Pilih kami ya Allah untuk peduli dan membantu mereka ya Allah. Dan jaga kami ya Allah dari segala malapetaka lahir batin dunia akhirat. Ya Allah, jauhkan kami dari benci, dengki, dendam kepada sesama kami, ganti dengan cinta. Jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, ampuni mereka, jangan hukum mereka. Karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Berikan kepada kami segala kebaikan. Berikan kepada mereka segala kebaikan. Dan kirimkan kepada kami hambamu yang tulus dan ikhlas ahli surgamu. Yang bisa berjuang bersama kami ya Allah. Dan kami mohon, jadikan kami bersama mereka. Jangan tinggalkan kami ya Allah. Jangan tinggalkan kami ya Allah. Jangan tinggalkan kami ya Allah. Kami ingin bersama mereka. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Makasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin para pemirsa Al-Baja TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Demikianlah majelis kita pada kesempatan yang mulia kali ini. Dan tetaplah istiqomah untuk mengikuti program kemuliaan lainnya. Itu dalam program kajian Madrasah Ramadan yang rutin diselenggarakan di setiap sore hari bulan suci Ramadan. Live Al-Baja TV damai dan menyajikan. Serta Radio Network inspirasi spirit hati tentunya. Bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Dan akhirnya saya Fadlan Rifai selaku pembawa acara dan segenap kru yang bertugas mengucapkan syukron jazilan atas perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon doanya selalu. Mari kita tutup majelis yang mulia kali ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.